Imawan dan Imawati sekalian yang berbahagia, 57 tahun bukan usia yang muda. 57 tahun relatif menjadi usia di mana seharusnya Ikatan Mahasiswa semakin menunjukkan eksistensinya, semakin menunjukkan keberadaannya, dan semakin mampu menghasilkan kader-kader militan dan progresif sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh pendiri Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Imawan dan Imawati sekalian yang berbahagia, pada usia 57 tahun ini harusnya atas dasar dinamika internal baik di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah maupun di Persyarikatan Muhammadiyah ataupun pada dimensi eksternal, maka sudah seyogyanya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah mampu menghasilkan karya dan mampu menghasilkan ide serta gagasan-gagasan yang aktual, yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh publik dan apa yang dibutuhkan oleh umat hari ini. Dinamika yang terjadi tentu membuat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah mampu menghasilkan ratusan ide, ratusan karya, ratusan gagasan. Tetapi pada problematika yang kekinian, tentu yang kemudian harus mampu kita lihat, harus mampu kemudian kita nilai adalah sejauh mana gagasan-gagasan yang dihasilkan oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah mampu diimplementasikan, mampu diejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari, mampu diejawantahkan untuk menjawab tantangan-tantangan zaman kita hari ini, mampu diejawantahkan untuk menjawab persoalan-persoalan yang kemudian terjadi di masyarakat hari ini, baik dalam konteks politik, dalam konteks sosial ekonomi, dalam konteks budaya, maupun dalam konteks beragama. Tentu kehadiran gagasan yang dilahirkan oleh IMM sangat dibutuhkan oleh publik kita hari ini. Imawan dan Imawati sekalian yang berbahagia, dalam realitas sejarah di Muhammadiyah, bagaimana kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan teologi Al-Ma'un, tentu tidak hanya sebatas berbicara bagaimana konsep teologis Al-Ma'un yang kemudian ada, tetapi lebih dari itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan mencoba untuk mengimplementasikan bagaimana gagasan teologi Al-Ma'un dalam kehidupan sehari-hari umat Islam di Kauman pada saat itu. Ini menjadi salah satu pikiran kita, ini menjadi salah satu gagasan kita, bahwasanya apa yang kemudian sudah kita hasilkan, gagasan yang telah kita keluarkan dan kita rumuskan, tentu harus mampu kita implementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Imawan dan Imawati sekalian yang berbahagia, semakin banyaknya gagasan, semakin banyaknya ide, semakin banyaknya karya yang mampu kita ejawantahkan, mampu kita interpretasikan dalam kehidupan, tentu akan berimbas kepada peradaban yang ada di sekitar kita. Tema berat inilah yang kemudian coba untuk kita ambil. Bagaimana gagasan-gagasan yang mampu dilahirkan oleh IMM tentu harus menjadi acuan dalam pembangunan peradaban manusia yang ada di Indonesia maupun secara global pada umumnya. Ini menjadi hal penting yang kemudian perlu untuk kita laksanakan. Di Muhammadiyah ada konsep Islam Wasatiyah, ada kemudian Darul Ahdi Wasyahadah, ada kemudian Islam berkemajuan. Tetapi dinamika dan realitas beragama yang kemudian kita lihat hari ini,
bagaimana politik kita, bagaimana kemudian aspek beragama kita, tentu menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Kita tidak akan pernah mampu membangun peradaban, kita tidak akan pernah mampu membangun apa yang kita cita-citakan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kalau dalam perspektif gagasan kita gagal untuk mengejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini tentu menjadi penting bagi kita. Imawan dan imawati sekalian yang berbahagia, dalam surat Al-Baqarah Allah kemudian berfirman kepada kita, udkhulu fi silmi kafah. Kata kafah ini kalau kemudian mampu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam munasabatul ayat, kata kafah ini tidak hanya diartikan bahwa kita harus sempurna secara ritual, tetapi bagaimanapun kemudian hari ini kata kafah ini mengharuskan kita sempurna dalam konteks hubungan kita dengan Tuhan, dan kita sempurna dalam konteks hubungan kita dengan manusia. Kalau kemudian kafah ini mampu kita sempurnakan dalam perspektif tersebut, maka peradaban yang kita cita-citakan akan menjadi peradaban yang sempurna sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Muhammadiyah dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Maka dari itu, dalam momentum milad yang ke-57 ini, saya mengutip perkataan Eko Supriyadi bahwa untuk membumikan gagasan Tuhan, untuk menyampaikan apa yang kemudian hari ini menjadi pikiran-pikiran Tuhan untuk umat manusia, maka Tuhan menurunkan Rasul untuk membawa ajaran-ajaran Tuhan di muka bumi ini. Allah mengutus Nabi untuk membawa ajaran-ajaran Allah ke muka bumi ini. Inilah yang disebut membentuk peradaban, dan inilah yang kemudian kita inginkan dilaksanakan oleh seluruh kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, bahwa apa yang kemudian hari ini kita ikhtiarkan, apa yang kemudian hari ini kita upayakan adalah untuk membentuk Khalifatullah fil ard, untuk membentuk wakil-wakilnya Allah di muka bumi ini, yang punya tanggung jawab dan punya tugas panjang untuk menyatalaksanakan gagasan-gagasan di muka bumi ini, untuk membangun peradaban-peradaban yang sesuai dengan cita-cita besar Muhammadiyah. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tentu dalam momentum milad yang ke-57 ini, dan dalam kondisi dan situasi pandemi COVID ini, saya berpesan kepada seluruh imawan dan imawati sekalian untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, untuk tetap kemudian menjaga diri, menjaga lingkungan, dan menjaga keluarga kita bersama. Jayalah terus IMM, jaya IMM, jaya IMM, jaya, jaya, jayalah. Billahi fi sabilil haqi fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.